Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham properti terkemuka di Indonesia menggunakan metode analisis fundamental yang mirip dengan yang digunakan oleh investor legendaris tersebut. Bersiaplah untuk memahami rahasia di balik keputusan investasi yang cerdas. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan menganalisis saham SMRA atau Summarecon Agung, salah satu pemain utama di industri properti Indonesia. Kita akan mempelajari cara menilai kinerja perusahaan ini menggunakan data keuangan terbaru. Baik Anda seorang pemula atau investor berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang cara mengevaluasi saham dengan pendekatan fundamental. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham apapun, pastikan Anda melakukan riset mendalam dan memahami bahwa data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Investasi saham selalu memiliki risiko, jadi pastikan Anda memahami profil risiko Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba SMRA. Pada kuartal 4 2024, SMRA mencatatkan pendapatan sebesar Rp10,6 triliun, meningkat signifikan dari Rp6,6 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersih juga menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, dari Rp1,05 triliun menjadi Rp1,84 triliun. Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa SMRA berhasil meningkatkan kinerjanya secara konsisten, yang merupakan sinyal positif bagi investor. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas SMRA. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal 4 2024 adalah 51,4%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Operating Profit Margin atau OPM juga meningkat menjadi 35,1%, menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik. Net Profit Margin atau NPM mencapai 17,3%, naik dari 15,8% tahun lalu. Peningkatan margin ini menunjukkan bahwa SMRA tidak hanya tumbuh dalam hal pendapatan, tetapi juga menjadi lebih efisien dalam menghasilkan laba. Dari sisi neraca keuangan, SMRA menunjukkan pertumbuhan yang solid. Total aset meningkat dari Rp31,1 triliun menjadi Rp33,5 triliun. Ekuitas juga tumbuh dari Rp12,3 triliun menjadi Rp13,8 triliun. Pertumbuhan aset dan ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan terus berekspansi dan memperkuat posisi keuangannya. Untuk menilai kesehatan keuangan SMRA, kita bisa melihat Debt to Equity Ratio atau DER dan Equity Multiplier atau M. DER SMRA saat ini adalah 0,95, meningkat dari 0,73 tahun lalu. Meskipun meningkat, rasio ini masih di bawah 1, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki lebih banyak ekuitas daripada utang. M saat ini adalah 2,42, sedikit menurun dari 2,53 tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa SMRA sedikit mengurangi penggunaan leverage keuangannya, yang bisa dianggap sebagai langkah konservatif dalam manajemen risiko. Untuk mengevaluasi kinerja manajemen, kita bisa melihat Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA. ROE SMRA meningkat signifikan dari 15,5% menjadi 26,9%. Ini menunjukkan bahwa manajemen sangat efektif dalam menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba. ROA juga meningkat dari 6,1% menjadi 11,1%, menandakan efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan aset perusahaan. Peningkatan kedua metrik ini menunjukkan bahwa manajemen SMRA telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video ini. Sekarang, mari kita bahas valuasi SMRA menggunakan metode PE/BEN. Berdasarkan data historis, rata-rata PE SMRA adalah 24,74. Saat ini, harga saham SMRA adalah Rp404. Dengan menggunakan metode PE/BEN, kita mendapatkan nilai wajar sebesar Rp2.089. Ini menunjukkan bahwa SMRA saat ini diperdagangkan jauh di bawah nilai wajarnya, dengan margin of safety sebesar 4,17%. Ini bisa menjadi indikasi bahwa saham SMRA saat ini undervalued atau terlalu murah. Selanjutnya, kita akan melihat valuasi menggunakan metode PB/BEN. Rata-rata PB SMRA adalah 1,17. Dengan menggunakan metode ini, kita mendapatkan nilai wajar sebesar Rp799. Meskipun lebih rendah dari valuasi PE/BEN, ini masih menunjukkan bahwa SMRA diperdagangkan di bawah nilai wajarnya, dengan margin of safety sebesar 0,97%.
Perbedaan antara valuasi P dan PB ini menunjukkan pentingnya menggunakan berbagai metode valuasi dalam analisis saham. Nah, itulah analisis fundamental saham SMRA. Bagaimana menurut Anda? Apakah SMRA menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video selanjutnya. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi saham, Anda bisa mengunduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.